marksman. Karena idola marksman gua, 2 orang tersebut, flickernya untuk apa, Bre? Untuk ke depan. Kayak Iya. Kelra. Saya mau kayak Kelra, flicker ke depan. Nggak flickernya doang mas, kalau mas ini Iya. flickernya doang. Betul. Skillnya enggak. Enggak. Skillnya enggak jauh, malah jauh. Terhina dong Kelra. Bisa main sama Ranger Emas. Nah makanya, kita tunggu nantinya. Seperti apa match up-nya karena untuk sekarang kita akan menuju ke game yang kedua dari Best of 3 series. Let's go. Tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan apakah Bigetron akan memenangkan match tersebut dengan manis. Ataukah Adrigo akan membawa ke game yang ketiga karena kita tahu di Derby STM tidak ada yang mau kalah. Semuanya serba ngotot, serba otot. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Yap, lagi-lagi match up mid lane yang langsung buka revitalize. Ini yang sempat kita bilang di awal ya, kalau misalkan Lilia ditambah lagi dengan agresivitas juga dari Khalid, otomatis early game-nya pasti akan jauh lebih dominan. Ya. Ditambah lagi dengan Alex yang bawa revitalize ternyata, udah arahnya jelas banget dia bakal bikin fast comp di Oasis. Foto tapi memang sangat fit loh menurut gue sama Sangat fit. Marcel ini bagus banget pakai foto lah. Kayak jadi mini Lolita. Oh iya, The Ovin, Rikar. Tempel lagi, sebel banget gua ketemu Marcel yang bisa main. Dia cuma di foto-foto gitu tapi kesel tau. Sebel banget buat pemain-pemain hero melee kayak gua. Tapi kalau misalnya yang pakai modelan-modelan ya kurang nempel ya Profesor. Iya, kurang nempel. Bisa 0-12 Lim. Lebih ke kurang, itu kurang bisa bukan kurang nempel, kurang bisa dia memang. 0-16 ya. Nah, Hijume dengan Setian menurut gue Setian juga salah satu hero mid yang kuat banget. Tapi kalau lawannya Lilia kayaknya setara ya. Setara sih, kalau urusan clear ya, karena Lilia mau di freeze kayak gimana juga dia bisa ngepok balik kan. Sama Bisa lebih galak. yang di freeze tuh sebenarnya ini menurut gua Setian. Setian yang di freeze. Sebenarnya kalau salah sedikit sama Setian itu bonyok habis Oh, di. iya, satu kali aja dia berhasil ngindarin pasif dari si Zetian. Itu lumayan tuh. Makanya. Tapi kalau ngomongin jungle tank juga, turtle pertama lawan Suyo. Aduh retri bakal seru nih. Ini Soul tapi- Saver sama Fredrin juga kan cepet-cepet tuh. Kayaknya ya, Yasuke-nya bakal bener-bener execute karena kita tahu sendiri kombonya ada Golden Hour ditambah dengan Fury of the Phoenix. Iya. Jadi dua-duanya bakal connect banget dan wah tapi Hijumenya bonyok. Tapi ingat ya Profesor, selama Phoenix Strike-nya masih kena, itu masih oke. Kalau Phoenix Strike sekali aja gak kena yang di awal, putus tuh. Iya putus. Sisanya putus. Mereka kalah jumlah tapi belum level 4 juga. Oh, itu dia udah mulai ditempel oleh Marcel. Fredrik dan itu dia. Gak ada jalan untuk bisa seorang Nile membalikkan kembali kanan. Walaupun Yasuke ter-take down. Tapi sosok dari seorang Nile cuma bisa jalan kaki untuk mundur. Dan Nile still survive di arah Soul Flame. Dengan damage yang cukup besar dari Sogu dan juga kawan-kawan berhasil membalikkan kembali. Tapi Moreno dengan tidak adanya Black Juice Wah, harus dikejar, mundur. Dikejar sama Nino, tapi sayangnya satu pasif terakhir nggak mampu ditangkap oleh Nino. Iya, ya untungnya tadi dash dari Cyclone Eye-nya nggak nge-trigger pasif loh. Hanya naik kurang seperempat lagi lah. Makanya masih selamat juga dari Moreno. Sprint, pilihan spell yang cukup berani sebenarnya karena dia lawan opsi dia loh. Ya lawan opsi dia yang sebenarnya mungkin dia bisa memilih dengan adanya Black Shoes juga. Tapi buat sekarang kayaknya emang dia lebih memprioritaskan untuk bermain targeting ke arah Hijume. Pokoknya targetnya dari Moreno pengen ngebalikin apa yang dilakukan sama Hijume. Rasakan di game apa yang pertama. tadi kurasakan. Itu kayaknya. Iya. Tapi Profesor dan Lim, ini kita lihat ya. Gua agak cukup amazed dengan posisi dari Nile yang kita tahu dia biasanya adalah salah satu the main carry di Bigetron. Tapi dia serahkan jiwa dan raganya sebagai badan loh di sini. Iya, makanya Dia kalau turunin egonya loh, Prof. Nah ini yang aku suka nih. Siksa aja aku. Pemain-pemain yang udah mulai adaptif ya sama metanya. Hantam aku. Hantam aku yang penting Eman free hit bang. Iya, karena kalau di game pertama masih ada damage kan, Leomord Iya. kan. Kalau ini agak sulit sebenarnya, dia lebih kebutuh temen lah untuk dapetin point kill. Hati-hati, Alex bisa loh, seenggaknya di poke lah. Karena ya sisinya banyak banget dari Freddy sendiri, War Axe tanpa sepatu. Shogun, dia mau menangin head to head terlebih dahulu oleh Nino. Nino mau ditutor cara pakai Sora lawan Popheus. Menarik. Tuh gue sebel banget sama Marcel yang bisa main begitu. Kelemarnya dipakai banget ya. Cekrek, Iya, cekrek, cekrek. Kelemar-kelemarnya dipakai terus. Karena ada mungkin orang yang lupa kalau harus pakai skill kan. Nggak selamanya loh, Lin. Atau bahkan skillnya tuh bisa dipakai buat ngejar loh. Iya. Bukan cuma buat kabur gitu kan. Nah, tapi selalu ya, ini habitnya sih bakal poke tengah dulu. Walaupun ngelihat dari Alex juga sekarang nggak ngelepas, Hijumenya lumayan aman. Karena sebelum-sebelumnya Hijume selalu kalah darah ketika objektif muncul. Nah sekarang enggak nih. Wah tapi Ninonya mungkin yang pengen dibikin bonyok.
Gak bisa sih. Susah. Keras banget dari Nino dan dia bisa balikin kapan aja. Turtle udah mulai ditarik setup kali ini dari Alter Ego. Oke, setup dari Alter Ego. Oh, reset. Tapi para pasukan dari tim Bigetron by Vitality walaupun Emannya masih belum berada di arah Turtle ini nggak peduli. Mereka akan cepat tim fight di depan sana dan Shogun di belakang fokus mengejar Hijume. Hijume. Mau masuk ke dalam Golden Hour untuk menyelamatkan dirinya dan banget Turtle di tangan para pasukan SM Alter Ego kembali. Nile tertinggal tapi Shogun berhasil mendapat double kill Eman. Dikejar habis dan Flicker save the day for Eman. Ingat, Oh, di dive kah? bakal coba dipaksa oleh Yasuke, tapi nampaknya gagal karena Shogun menyelamatkan Eman. Masih Eman aman. segalanya untukku. Harus selamat Eman ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba scaling di awalnya gagal dan carry-nya tuh hilang. Walaupun Moreno ini terhitung sebagai carry-nya juga, Be. Tapi Hijume tadi dia tahu dia bakal di-burst abis sama Shogun. Dia masuk ke Golden Hour. Dia masuk. Dia kabur baru pakai flicker, kabur. Ya karena memang di Golden Hour ya nggak bisa diapa-apain. Ya, tapi sekali lagi ya, sekalipun ada di Golden Hour, tapi ternyata di belakangnya ada Moreno yang menghadang. Jadi Hijume nggak bisa escape ketika harus dikejar oleh Angry Gloom. Sakit sih itu emang. Semenjak areanya digedein tuh lebih gampang kena kan. Iya, area digedein jadi lebih gampang kena. Secara cooldown dan penggunaan mana juga semakin lebih nikmat ya. Yap. Untuk spammer tipe yang mid laner suka fight terus-terusan pakai Lilia. Wah. Sky Pierce. Jadi tuh gue sempat kemarin, Profesor. Kok Lilia ini agak lumayan sakit belakangan ya gue lihat ya. Gue coba cari, oh ternyata pala bulatnya jadi agak gede ya. Iya, pala bulatnya agak gede Pala emang. bulatnya agak gede. Makanya. Jaraknya juga kan jadi sampai kan. Oke, bakal coba dibalaskan dengan crowd yang dimiliki. Crowd control dari seorang Shogun! Shogun. Mencoba untuk survive, tapi damage-nya terlalu besar untuk bisa dimasukkan. Menuju ke seorang Shogun. Dan akhirnya berbuah shutdown. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan di arah top lane mereka harus melepaskan turret yang mereka miliki. Timing Stormban-nya udah bagus, tapi emang gak ada backup ya. Jadi emang wajar banget kalau misalkan Shogun harus menerima kenyataan kalau dia nggak bisa diselamatin sama teman-temannya. Dia mungkin ngebuka space untuk beberapa member lain aja. Kayak Moreno, Eman, biar tetap keep dengan goldnya. Sementara untuk Alter Ego berusaha pelan-pelan menyusul ketertinggalan gold. Dan sekarang mereka pegang 500. Walaupun Eman tetap belum pecah nih Sky Pierce-nya. Tapi menarik ini, Be. Opsi dia Trinity kah? Atau hanya koronya aja yang diambil? Bisa jadi untuk beberapa item attack speed karena kita tahu sendiri ya sekarang pasifnya dari Obsidia akan sangat connecting dengan attack speed. Dan Oke. persenan scaling juga jangan lupa nanti Iya. di level 15 itu damage yang diberikan akan sangat berasa sekali. Oke, tapi kalau bisa kita bilang opsi dia berbahaya kalau ada seorang Moreno, Arvi terbuka bebas posisinya. Sedangkan langsung ada Fury of the Phoenix. Golden Hour! Di belakang sana Golden Hour. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego gampang untuk mengekir seorang Shogun yang nggak bisa loncat kemana-mana. Sedangkan Eman mencoba untuk mengusir mundur para pasukan Arvi, dari Arvi. tim Alter Ego. Tapi Arvi terlalu sakit dengan Stark Sky Misernya. Triple kill. Menuju ke arah Maniac. Arvi di depan sana berhasil melakukan Maniac. Berada di level yang sangat tinggi dengan Maniac yang dimiliki Arvi. Meningkatkan satu Maniac di depan Eman. Itu dia mahal pastinya. Arvi dengan free hitnya tadi. Dimulai dari Yasuke yang jadi target dan selamat. Akhirnya space terbuka. Arvi bebas. Tapi Pelan-pelan Arvi akan naik nih ke top 3 nih berarti ya. Iya. Bertujuh berarti dari maniaknya. Dan kita tahu sendiri untuk sekarang berarti dia memiliki poin maniak yang sama dengan Skylar. Alek. tapi jujur tadi yang sangat bagus adalah ketika Alek buka Golden Hour. Di situ ada Shogun. Arvi gunain bener-bener dengan sangat baik Golden Hour tersebut. Parah itu sekali lagi ya. Diikatlah kakinya Shogun. Diincar belakangnya jangan lupa ya. Kalau misalkan kita tahu sendiri targetnya memang benar-benar nggak ada yang sesuai. Yasuke nutupin langsung ke belakang. Golden Hour-nya benar-benar dipakai cuma buat setup. Tapi Be, Hand of Bone-nya itu buat Shogun kayak... Buat Shogun. Shogunnya jadi gak bisa terbang, gak Iya. bisa ngedash, gak bisa kemana-mana Lim. Itu ngeselin sih, kayak udah buka Stormbind nih, terus kena Thunderbolt, ya nggak bisa ngedes ke belakang jadinya. Storm ini juga kan nggak bisa ke-trigger. Itu dia. Masalahnya ngeker pakai Hand of Bone kan sulit kan. Ini karena ada Golden Hour, Jadi gampang, jadi gampang. langsung kena. Itu dia. Tapi kayaknya Trinity ya, memang item dari Arvi. Biasanya kan kita lihat ada kritikal-kritikalnya. Mau dibalikin? Enggak sih menurut gua enggak Trinity. Lebih ke arah mungkin satu lagi ya abis ini dia menuju ke arah Wind of Nature. Atau Golden jadi. Staff? Ya, let's Wind see of ya. Nature sih menurut gua. Gua lebih, Harusnya, ya balik lagi ya, banyak item yang bisa dibawakan sama Obsidia. Even si Halberd loh, ingat. Ya. Karena dia pakai regular spear juga. Dan yang penting Sky Pierce-nya emang. Mau gimana pun untuk Arvi, karena kita tahu sendiri Obsidia dengan adjustment yang terbarunya, ini ngebuat available untuk attack speed. Yang akan di-convert juga nantinya dengan pasif yang sangat mematikan. Wow. Moreno nge-skip buku berarti ya, nggak pakai Enchanted Talisman dia. Gak pakai.
Dia akan ke Ice Queen. Glowing Ice Queen. Itemnya sama persis kayak dia main Eve tadi. Makanya dia udah punya Mystic Container dan juga tadi ada Exotic Veil. Dia tinggal nungguin untuk Ice Queen-nya doang. Dan Alex, seperti biasa, tugas dari Marcel. Scouting. Bukan scouting player, tapi scouting di mana ya musuhnya ya? Oh itulah yang ngebuat mapnya jadi terang. Itu Itu yang ngebuat map musuh jadi terang. Teman-temannya Benar. bisa jalan tanpa tergengking, Profesor. Ya, mungkin teman-teman bisa klip kasih ke teman-teman yang main Marcel ultinya ke teman sendiri ya. Boleh. Itu, lihat caranya Alex. Ke saya maksudnya. Iya, ke Ultinya. saya juga sebenarnya. Saya juga, oke. Oke, Lordnya. Oke, Alex harus mundur ke arah belakang. Golden Hour belum di pop up. Ini saatnya masuk ke tengah. Tapi hanya yang dapat dan lihat itu Hanobon. Lagi menuju ke arah Shogun. Mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi sayangnya di belakang sana Alex harus tertinggal. Dan Shogun head to head dengan Arvi. Dengan Sky Beaster yang dimiliki. Arvi berhasil mendapatkan 2 poin kill. Gak bisa didapatkan Arvi. lagi. Dari Alter Ego cukup hanya Alex. Lagi-lagi Arvi, semua diambil Alter Ego. Lordnya mereka dapetin, poin killnya mereka menangin. Sekarang objektif pun di depan mata, inner turret ada di kantong Alter Ego. Wah, lagi-lagi ini dia yang sempat kita perbincangkan ya. Adjustment dari Obsidia. Wah, Golden. Dengan Trinity. Udah pasti attack speednya sangat-sangat brutal dan Nael akan jadi korban pertama ketika dia ada di depan. Ya. Dipok dikit, ditembak sedikit, hilang. Sakit banget kan? Sakit banget. Tapi lagi-lagi Arvi, dia bermain dengan template-nya. Hanobonnya Shogun. Shogun pokoknya. Langsung dikeker, Lit. Yang ngeselin memang Shogun kan, yang bisa pegang dia balik lah. Gak cuma dia doang. Ingat, Hijumennya jadi bebas kalau misalkan Shogun dipegangin sama Hanobon. Benar-benar, gak bisa nge-damage jatuhnya kan. Tapi untuk Lord yang pertama agak susah sebenarnya kalau mau ngedobrak langsung pertahanan base turret ya. Ada Lilia juga. Ada pasif juga, mungkin pasifnya aja trigger dulu semuanya. High ground defense ya, Lilia juga salah satu high ground defense yang kuat. Tapi karena dia nggak pakai enchanted talisman, cooldownnya lumayan berat nih. Oh ya, Fear of the Phoenix menuju ke arah belakang. Ada Golden Hour. Di depan sana free hit, tapi tampaknya berpasukan dari tim Alter Ego mereka melewatkan satu. Yaitu Yasuke yang masuk terlalu dalam. Tidak bisa menggapai ke arah Golden Hour juga untuk bisa diselamatkan. Ini terlalu dini menurut gua, terlalu terburu-buru untuk bermain dengan Golden Hour-nya. Oke, Moreno sempat kena poke aja tapi damage ternyata beda dari Finn-nya. Dari Finn-nya ya, karena ya udah cukup kan untuk badan. Kita tahu sendiri ada Nael di sana dengan Fredrin. Jadi otomatis build fleksibel yang ini ditunjukkan sama Finn. Dan kali ini kayaknya ada pergantian dari sepatunya. Dan kita tahu ini dari GoPay bahwa ini menjadi debut dari Marcel bagi Alex sepanjang karirnya di MPL ID sejak season ke-14 dan menjadi hero ke-22 untuk hero pool dari Alex. Wah, Karena banyak dia ya. main Hellcurt, dia main Hylos, dia main Khalid. Banyak dia mainnya BH, semua dimainin. Iya, ini bisa dibilang salah satu hero pool yang cukup tinggi untuk sebagai roamer. Ya. Enak jadi kayak nggak bisa ditarget ban kan. Iya. Terlalu banyak full hero-nya. Groknya udah. Loh, jangan lupa Master the Basic di Grand Iya. Final M7 itu ngebanin Hildanya Alex. Iya, Hilda, Hylos bisa. Iya. Tiba-tiba Marcel. Sebahaya itu memang ya, full hero luas. Tapi ya balik lagi sekarang untuk metode defense-nya nih. Ngelihat dari pressure-nya nggak lepas, Alter Ego tahu gimana cara menyiksa lawannya ketika under condition. Luar biasa ya, untuk ngomongin Alter Ego kalau udah unggul luar biasa cara mereka ngegulung gamenya. Benar. Yang susah kan biasa kalau mereka agak kalah gold kan di awal, mereka susah ngebalikinnya. Tapi sekarang ya, lihat buff-nya pun didominasi. Ya memang bakal dilepas juga untuk sementara waktu. Wah, ini mereka harus dapetin satu kesempatan point kill sebelum adanya Lord C. Atau Vin, ganti Vin? Vin! Memasang ke arah belakang, ada Zombin. Menuju ke arah Arvi, tapi Arvinya Golden masih Hour. free hit dari belakang. Anopon, damage yang diberikan menuju ke arah seorang Arvi. Ditutup dengan Golden Hour dan Yasuke terperangkap seorang diri. Sky Beaster-nya gagal! With swing save to D! Oh, no. Tapi bakal ada wipe untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Dan ini Wipe dia, out! triple kill! Looking for endgame, one strike push di arah top lane. Membawa para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mendapatkan kemenangan untuk mereka. Alter Ego take the game to Marcel 100%.